Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan untuk kita. Dan mudah-mudahan saudaraku kabar baik akan senantiasa membersamai kita. Malam hari ini untuk edisi hari Selasa 25 Maret 2014 atau di hari Selasa Rabu maksud kami di 24 Jumadil Ula 1435 Hijriah. Hadir membersamai Anda saudaraku dalam program Mari Berbahasa Arab. Tentu untuk Anda saudaraku yang ingin belajar bahasa Arab, ingin memperdalam pelajaran bahasa Arabnya, silakan Anda nanti dapat bergabung di line telepon 0271661749 atau di SMS 081393809.000. Dan alhamdulillah saudaraku telah hadir narasumber yang akan bersama kita, yang akan membimbing kita untuk belajar bahasa Arab. Ada beliau Ustadz Tamim Ayis LCMPI, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabar pagi nih Ustaz malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Dan hadir pula ini teman-teman kita alumni SMA MTA ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabar baik semua malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Meskipun di luar banyak aktivitasnya, menyempatkan diri untuk belajar ini ya malam hari ini. Silakan untuk Anda, saudaraku pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kami, silakan di line telepon 0271661749 atau di SMS 081393809.000. Dan untuk malam hari ini Ustaz akan kita bahas yakni ini Ustaz ya, bagaimana menyatakan kepemilikan dalam bahasa Arab seperti apa gitu ya. Untuk Anda saudaraku silahkan disimak dan kita akan mendengarkan bersama mukadimah dari beliau Ustadz Tamim Ayis LC. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'd. Saudara, malam ini insyaallah kita akan membicarakan bagaimana kita menyatakan kepemilikan. Artinya malam ini kita akan bicara bagaimana kita menyatakan bahwa sesuatu itu punya saya, atau punya Anda, atau punya dia. Ini yang akan kita bicarakan. Misalnya, ini ballpoint punya saya. Bagaimana kita mengungkapkannya? Atau ballpoint ini punya Anda, atau punya dia. Bagaimana kita mengungkapkannya? Inilah materi kita. Untuk itu, saudara, perhatikan di sini. Sebenarnya, untuk menyatakan kepemilikan, saudara bisa melakukan beberapa hal penting. Ya? Bisa dilakukan melalui cara-cara ini. Cara yang pertama, saya menuliskan dalam bahasa Indonesia. Cara yang pertama adalah dengan cara memudhafkan isim kepada dhamir. Jadi isim masukkan ke dhamir. Ini cara pertama, saudara. Jadi isim langsung dimasukkan ke dhamir. Nah, pada kesempatan ini, saudara, kita akan membicarakan jumlah dhamir itu sebenarnya banyak sekali. Ya. Ada 14. Tetapi kita hanya membicarakan saya, kamu, dan dia pada kesempatan ini. Saya, kamu, dan dia. Di dalam bahasa Arab, nanti saya itu adalah ana. Kamu, untuk laki-lakinya adalah anta. Untuk perempuannya adalah anti. Dan dia, untuk laki-lakinya adalah huwa. Dan untuk perempuannya adalah hiya. Nah, saudara, kita akan mencoba latihan bagaimana mengungkapkan kepemilikan untuk kata ganti ini. Jadi kalau misalnya ini adalah kalam, saya sedang memegang kalam. Jadi teorinya adalah kalamun, ya, ditambah ana. Tetapi kita tidak bisa begitu saja mengatakan kalamun ana. Itu nggak bisa. Bisa jadi ada benar ketika Anda memisahkan kalamun itu pena dan ana adalah saya.
qalamun ana. Ini tidak bisa. Maka kita harus memilih bahwa dhamir yang mungkin untuk disambung itu jelas bukan dhamir munfasil. Tapi dhamir yang bisa disambung adalah dhamir muttasil. Secara kebetulan dari ana ini dhamir muttasilnya adalah ya. Jadilah ini nanti qalami. Teorinya gampang sebenarnya. Kalau seandainya kita tanpa belajar tata bahasa, maka untuk menyatakan kepemilikan, saudara, kita cukup mengatakan qalami itu untuk milik saya. Ya, gampang sekali. Kalau misalnya kitabun, sebuah buku. Kalau buku saya, maka Anda boleh mengatakan kitabi. Itu teori mudahnya. Kitabi. Kalau kita ketemu dengan baitun, rumah, sebuah rumah. Kalau saya ingin menyatakan rumah saya adalah baiti, ini mudah. Tapi ini sekali lagi teorinya adalah awalnya qalamun ditambah ana jadi qalami. Karena ana itu adalah dhamir munfasil. Dan yang bisa disambung, sekali lagi yang bisa disambung bukan dhamir munfasil, tapi dhamir muttasil. Nah, disinilah kita tahu kata ini, ana, anta, anti, uwa, hiya, dan seterusnya jumlahnya ada 14 itu yang seperti ini, itu dhamir munfasil. Sementara dhamir muttasil lah yang bisa disambung. Ya, dhamir muttasil ini karena memang ketika bersambung dengan isim seperti ini. Perhatikan lagi. Sekarang, kalau saya mengatakan kitabun, artinya adalah sebuah buku. Saya sekarang kepingin mengatakan buku Anda. Ini seharusnya ditambah anta. Sekali lagi, kalau dipotong-potong sangat mungkin Anda tidak salah untuk mengatakan kitabun anta. Kitabun anta, tapi itu salah. Kitabun anta. Kitabun, sebuah buku. Anta, kamu. Sebuah buku kamu. Nah, ini nggak bisa. Sekali lagi, kita tidak menggunakan dhamir ini untuk menyambungnya, tapi kita gunakan dhamir muttasil, yaitu ka, untuk anta. Akhirnya menjadi kita buka. Sebenarnya hasil akhirnya sangat mudah. Bagaimana kalau saya mengatakan ada sebuah mobil, sayyarotun, dan saya ingin mengatakan mobil Anda, sayyarotuka. Ya. Kalau saya mengatakan baitun, sebuah rumah, dan rumah Anda, baituka. Kalau kemudian saya ingin mengatakan ada sebuah ballpoint, qalamun, dan ballpoint Anda, qalamuka. Itu yang dengan dhamir. Sekali lagi. Demikian juga sebenarnya dengan anti. Kalau anti, saya rubah saudara, anti, kita tidak bisa mengatakan juga kitabun anti, tidak bisa. Sayyaratun anti, baitun anti, nggak bisa. Yang mungkin adalah bagaimana kita merubah dhamir munfasil ini menjadi muttasil. Secara kebetulan dhamir muttasilnya anti adalah ki. Kitabuki, bukan kitabun anti, kitabuki. Ya. Kalau ballpoint Anda perempuan, qalamuki. Kalau rumah Anda perempuan, ya, baituki. Nah, agar diingat, kita kembali kepada pelajaran-pelajaran yang telah lewat bahwa mudhaf, saudara, mudhaf tidak boleh ditanwin. Mudhaf tidak boleh ditanwin. Jadi saya tidak mengatakan kitabun ka, kitabun ki, karena mudhaf tidak boleh ditanwin. Demikian juga hal yang Anda harus ingat adalah bahwa mudhaf tidak bisa menerima alif dan lam. Maka saya tidak boleh mengatakan al-qalami, al-kitabuka, al-kitabuki.
itu nggak bisa. Kan? Kita kembali ke huwa dan hiya. Saudara, kalau saya punya meja, maktabun, sebuah meja. Maktabun, sebuah meja. Kalau ditambahkan dengan huwa, maktabun huwa. Nah, ini kan ya susah. Maktabun huwa, ini salah. Dan yang mungkin kita sambung dengan dhamir muttasil, dan dhamir muttasilnya adalah hu. Akhirnya saya mengatakan maktabuhu, kan? Akhirnya jadinya maktabuhu. Ingat bahwa mudhaf tidak boleh ditanwin. Pada saat yang sama mudhaf juga tidak boleh dikasih al. Nah, nanti kalau sambungannya adalah hiya, kita tidak boleh mengatakan maktabun hiya. Tapi kita menyambungnya dengan dhamir muttasil dari hiya, yaitu ha. Panjang. Jadilah kita mengatakan maktabuha. Sekali lagi, kita tidak mengatakan maktabun ha, dan kita tidak mengatakan al maktabuha. Saudara, ketika kita membicarakan tentang ini sebenarnya adalah teori yang agak sedikit susah, tapi kalau kita melihat menangkap hasil akhirnya mudah. Kalau saya mengatakan rumah dia laki-laki, baituhu, mobilnya sayyaratuhu, kan? Kemudian bukunya kitabuhu, kan? Kantornya maktabuhu misalnya. Atau saya mengatakan dia perempuan, namanya ismuha, bukunya kitabuha, mobilnya sayyaratuha, rumahnya baituha, begitu ya. Jadi yang mudah diingat adalah kalau saya terakhirnya kalau saya terakhirnya ya, kemudian kalau Anda laki-laki ka, perempuan ki, kalau dia laki-laki hu, kalau dia perempuan ha. Ini bagian yang pertama. Tapi sekali lagi, seperti saya katakan tadi berulang-ulang saudara, kita harus mengingat bahwa ini adalah bab mudhaf dan mudhaf ilaih. Untuk sementara bab itu sudah kita pelajari. Ini cara pertama. Untuk cara pertama ini, insya Allah kita bisa memahaminya. Cara yang kedua, saudara, adalah dengan menggunakan kata. Cara yang kedua, dengan menggunakan kata lam. Lam yang dikasrah, li. Ya. Jadi kalau tadi menggunakan dhamir, kalau buku saya ya kitabi. Tapi cara yang kedua adalah menggunakan lam. Ya. Bisa nanti jatuhnya adalah li, artinya punya saya. Kemudian laka, punya kamu, laki-laki. Laki, punya kamu, perempuan. Lahu, punya dia, laki-laki. Dan laha, punya dia, perempuan. Dan lam, tolong diingat bahwa lam di sini adalah huruf jar. Lamnya di sini adalah huruf jar. Bagaimana kita tidak bisa mengatakan misalnya punya saya, li ana. Nggak bisa. Mungkin sekali lagi, persis dengan tadi, kita menggunakan bahwa lam artinya adalah untuk kepemilikan. Tetapi kalau kita sambung dengan saya, bukan li ana, tetapi li. Ya toh? Sekali lagi, sambungannya bukan dhamir munfasil. Dhamirnya adalah muttasil. Jadi, li plus ana, tapi tambahnya adalah ya, begitu ya. Jadi, li. Hal yang sama terjadi pada laka dan laki, lahu dan laha. Sekarang kalau saya mengatakan hadihi sayyarati.
Saya mengatakan hadihi sayyarati. Ini adalah mobil saya. Atau saya mengatakan hada akhi. Ini adalah saudara saya. Tetapi saya menggunakan sekarang hada akhun li. Ini adalah seorang saudara saya. Perhatikan apa beda ya? Saya mengatakan akhi dengan akhun li. Perhatikan hada akhi. Hada akhi. Ini adalah saudara saya. Tetapi saya akan menggunakan kalimat li ini. Hada akhun li. Ini adalah seorang saudara bagi saya. Beda ya? Hada akhi wa hada akhun li. Beda lagi kalau saya mengatakan hadal akhu, saudara ini, li, adalah milik saya. Beda. Ini saya pikir mudah sama. Sekali lagi kalau saya mengatakan dalikal kitabu li, buku itu punya saya, ya dah. Dalikal baitu li, rumah itu punya saya. Dalika baiti, itu rumah saya. Dalikal baitu li, rumah itu punya saya. Beda ya? Ini perbedaan di dalam pengungkapan. Ya. Yang ketiga adalah menggunakan kata inda. Inda. Ya lah. Ketika milik saya, maka saya akan mengatakan indi. Dan misalnya saya mengatakan saya punya buku. Saya mengatakan indi kitabun. Saya punya ayah li abun. Ya toh? Perhatikan ini. Li abun. Saya punya ayah. Indi kitabun. Saya punya sebuah buku. Ya toh? Inda. Ya. Perhatikan, saudara. Nanti hasil akhirnya juga begitu. Indi, kemudian indaka, kemudian indaki, kemudian indahu, dan terakhir indaha. Saya kalau mengatakan dia punya mobil, indahu sayyarah. Tetapi agar Anda perhatikan, ada perbedaan di dalam menggunakan li dan indah. Ada perbedaan. Meskipun kita seringnya sama. Perhatikan perbedaan ini. Li abun. Saya punya seorang ayah. Li akhun. Saya punya seorang saudara. Tetapi saya akan mengatakan indi kitabun. Saya tidak mengatakan li kitabun. Buku ini mengajari kita untuk begitu. Li kitabun. Saya tidak mengatakan itu. Tetapi li akhun. Perhatikan, kalau saya punya tangan. Li yadani. Saya punya dua tangan. Tetapi saya tidak mengatakan indi yadani.
Ada yang bisa mengambil kesimpulan di sini? Saya mengatakan li yadani, saya punya dua tangan. Tetapi saya tidak mengatakan indi yadani. Bisa difahami? Perhatikan di sini, li abun. Nanti penggunaan lam ini berlaku untuk hal-hal yang tidak bisa dipisahkan. Hubungan seorang ayah dengan anak itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Hubungan persaudaraan tidak bisa dipisahkan. Sehingga buku ini mengajari kita untuk menggunakan lam. Tetapi, kalau saya punya rumah dengan saya itu satu hal yang bisa dipisahkan. Saya mengatakan, indi baitun. Saya memiliki rumah. Kemudian, sekali lagi, tangan itu adalah milik pemilikan yang tidak bisa dipisahkan. Li jadani, li rijlani. Nah, kalau kemudian saya punya ballpoint, maka saya tidak mengatakan li kalamun, tapi saya mengatakan indi kalamun. Inilah buku ini mengajari kita begitu. Inilah saudara 3 cara yang mungkin kita gunakan untuk menyatakan kepemilikan. Sekali lagi, yang pertama caranya adalah bagaimana kita memudhafkan isim itu pada dhamirnya. Contohnya adalah kalami, kalamuka, kalamuhu, dan kalamuha. Atau kita mengatakan li dan inda dengan penjelasan yang saya sampaikan. Kalau menggunakan lam, saya boleh mengatakan li akhun, laka, akhun, laki, akhun, laha, akhun, dan lahu, akhun. Kalau kemudian menggunakan inda, perhatikan contoh ini. Indi kitabun. Indaka kitabun. Indahu kitabun. Indaha kitabun. Indaki kitabun. Inilah sekali lagi yang mungkin kita gunakan untuk menyatakan kepemilikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami untuk saudara kita yang tentu ingin bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini. Silahkan kami ingatkan di line telepon 0271661749 atau di SMS 081393809000. Atau barangkali silahkan dari teman-teman kalau ada pertanyaan, silahkan langsung bisa diajukan. Ya, Mas Ismail, silahkan. Tadi dijelaskan mengenai dhamir muttasil dan juga dhamir munfasil. Nah, ini mau dijelaskan juga secara khusus untuk dhamir muttasil itu sendiri dan juga dhamir munfasil. Ya. Silakan, Ustaz. Ya. Saudara, perhatikan papan tulis ini. Kita bicara tentang dhamir. Saudara, ketika kita bicara tentang dhamir, maka di dalam bahasa Indonesianya adalah kata ganti. Kata ganti. Kata ganti ini di dalam bahasa Arab kita menemukan jumlahnya ada 14. Dari apa yang kita katakan, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, sampai kemudian ana, nahnu. Ya toh? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ada 14 kata ganti. 14 kata ganti yang saya katakan ini adalah dhamir munfasil. Nah, kata munfasil itu saudara, artinya adalah bahwa dhamir ini bisa berdiri sendiri. Dhamir ini bisa berdiri sendiri. Jadi dia berdiri sendiri. Jadi kalau anta itu berdiri sendiri, ya lah. Huwa itu bisa berdiri sendiri, nggak pakai disambung-sambung, bisa berdiri sendiri. Tetapi selain munfasil, artinya munfasil itu kan sesuatu yang terpisah kita awalnya. Munfasil. Jadi berdiri sendiri. Jadi 14 yang selantiasa Anda hafalkan,
huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antunna, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu semuanya adalah dhamir munfasil. Artinya dia bisa berdiri sendiri. Man anta berdiri sendiri, nggak nyambung. Jadi kalau seandainya dibuang gitu ya, man anta, perhatikan kata ini, man anta, artinya siapa Anda? Kalau ini saya buang kan bisa berdiri sendiri ya, anta, artinya tahu ya. Tetapi selain itu ada dhamir yang disebut dhamir muttasil. Ingat, dhamir muttasil bisa ada pada isim dan bisa ada pada fi'il. Perhatikan, yang bersambung dengan fi'il Anda tahu, misalnya saya mengatakan, madza qara'ta. Madza qara'ta. Madza qara'ta. Ini ada dhamir yang disebut dhamir muttasil. Apa? Dhamir muttasilnya apa ini? Ta. Nah, inilah dhamir itu. Dan itu kan nggak bisa berdiri sendiri. Kalau dibuang, ta, nggak ada ungkapan ini. Inilah yang disebut dengan muttasil. Artinya dia harus bersambung. Kata muttasil itu yang bersambung, begitu toh? Misalnya, madza qara'tum. Tum, nggak ada. Tum. Adanya antum. Ya, nah. Nah, sama dengan ketika saya bertanya, Aina qalamuka. Qalamuka. Kata ka itu kan nggak ada. Berdiri sendiri nggak ada. Adanya anta. Yang sambung-sambung begini namanya dhamir muttasil. Dan Anda akan ketemu muttasil dengan dengan fi'il berbeda dengan muttasil dengan ya. Ya toh? Jadi madza qara'ta, madza qara'tum, aina qalamuka, aina qalamukum. Ini juga dhamir. Tapi sekali lagi kita tidak pernah mengatakan kum, tum, ya. Ya, kita nggak pernah. Saya kan ya begitu, kita nggak pernah. Adanya ana. Ya, inilah saya pikir bisa difahami. Jadi misalnya nanti disambung sendiri, ketika Anda belajar tentang fi'il, maka Anda akan tahu tentang fi'il itu, misalnya fi'il yang ada dhamir muttasilnya, fi'il semuanya ada ya dah. Perhatikan fi'il madhi yang pernah Anda pelajari barangkali fi'il madhi. Mulai dari dahaba, dhamirnya nggak ada. Dahaba, nah ini dhamirnya adalah alif. Dahabu, dhamirnya adalah waw. Ya toh? Jadi perhatikan pada fi'il. Tadi saya bilang ana ya. Ana. Kemudian anta. Saya akan menyambungnya dengan fi'il anta. Kemudian anti. Kemudian huwa. Ini yang kita pelajari tadi. Huwa. Dan kemudian hiya. Saudara, barangkali ada yang telat untuk mengikuti pelajaran ini. Ana artinya saya. Dan anta adalah kamu laki-laki. Anti adalah kamu perempuan. Huwa adalah dia laki-laki. Dan hiya dia perempuan. Ini dhamir munfasil. Artinya memang dia bisa berdiri sendiri. Nah. Misalnya sekarang, ana qara'tu. Ya toh? Saya telah membaca. Perhatikan ana, dia bisa berdiri sendiri. Tapi di sini pada kalimat qara'tu ada yang namanya dhamir. Dhamirnya yang bersambung itu ini. Dhamir mutasilnya adalah tu. Qara'tu. Kemudian anta
Di sini qara'ta. Perhatikan, ini adalah dhamir muttasil. Menyelesaikan yang tadi, Ustaz. Ya, yang sempat menyelesaikan yang tadi. tertunda tadi tentang dhamir. Ya, silakan. Ya, saudara, kita kembali bicarakan tentang ini. Jadi pertanyaan tadi adalah tentang dhamir munfasil dan dhamir muttasil. Saudara, dhamir munfasil, saya kira kita semuanya sudah cukup bisa memahaminya, yaitu apa yang selama kita hafal dengan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuna, antuma, antunna, ana, nahnu. Ada 14 dhamir. Nah, saudara, itu munfasil itu yang bisa berdiri sendiri. Artinya memang biasa dia nggak disambung gitu. Nah, nanti yang bersambung ini dan tidak bisa berdiri sendiri ini namanya dhamir muttasil. Jadi kalau pas kita tadi ana qara'tu, anta qara'ta, anti qara'ti. Nah, sementara kalau huwa dhamirnya itu bukan, dhamirnya nanti pada fiil huwa itu dhamir mustatir. Nah, ini ketemu dengan dhamir yang dhamir lagi ini, dhamir mustatir. Ya mau nggak mau begitu. Kan? Ini T, kemudian untuk yang huwa dan iya pada fiil nanti kita ketemu sebagai dhamir mustatir. Perhatikan, huwa qara'a. Qara'a, dhamirnya dhamir mustatir. Dhamir ini tersimpan. Mestinya dhamir itu adalah huwa, you know? Dan hiya qara'at. Hiya qara'at juga dhamirnya adalah dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Nah, wujudnya adalah hiya. Di sini dhamir qara'a, ada dhamir mustatir, wujudnya adalah huwa, dan qara'at ada dhamir mustatir pula, wujudnya adalah hiya. Nah, ini kalau pada fi'il. Bagaimana kalau pada ini, pada isim? Kita lihat. Saya akan menggunakan contoh kolam. Ini di sini kolami. Ya, ini adalah dhamir. Tapi kan kita nggak mungkin mengatakan ya itu gitu ya, nggak mungkin. Itu nggak mungkin berdiri sendiri. Kalau ini kalamuka anta, ya, ini adalah dhamir. Dan berdiri sendiri nggak mungkin untuk kita mengatakan ka gitu, nggak mungkin. Aina ka, di mana ka, nggak mungkin. Sama dengan aina ki, nggak mungkin. Kemudian di sini kalamuka, kalamuki, ini juga dhamir. Di sini kalamuhu, ini juga dhamir. Dhamir muttasil karena dia bersambung dan dia tidak bisa berdiri sendiri. Kalau dia berdiri sendiri saya katakan munfasil, dan ini nggak mungkin. Hu, ya, yang mungkin adalah aina huwa, aina hu. Ini nggak bisa. Kemudian kalamuha, ini juga dhamir muttasil. Jadi sekalian kita ternyata sudah membicarakan dhamir munfasil, dhamir muttasil, dan dhamir mustatir. Mustatir itu artinya tersembunyi. Ini sekitar dhamir. Wallahu a'lam. Ya, demikian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Tadi yang bertanya tentang ini. Ada feedback sebelumnya? Cukup? Cukup. Ya. Coba kita sapa saat yang ada di SMS, atau sebelumnya kita ingatkan kembali untuk Anda saudaraku yang bergabung di line telepon 02716617749 atau di SMS 081393809.000. Di line telepon ada yang bergabung, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Tidak ada suaranya di dalam. Silahkan. Dengan siapa di mana ini? Mohon maaf. Dengan Umi Nur, Mas. Diulangi sekali lagi. Dengan Umi Nur di Matese. Umi Nur di Matese. Iya. Ya, sebelumnya Umi Nur yang ada di Matese bisa mendengarkan, cuman suaranya agak kecil ini saja. Tidak bisa mendengarkan suaranya, terdengar samar-samar. Ya, sebentar. Ya, sekali lagi, Umi Nur. Ya, udah, Mas. Ya. Udah nih.
Udah kedengaran belum? Halo? Halo. Halo. Halo? Halo. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya. Coba kita dengarkan sekali. Ya, Umi Nur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umi Nur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini bisa dibuka Ibu di halaman 57. Tapi suaranya pelan sekali nih. 50 berapa, Ustaz? Silakan. 50 berapa? 57. Ya, 57. 57. Ya. Tugas Ibu adalah menaruh domir. Hu apa ha. Silahkan. Hadihil ini, Ustaz. Hadihil pintu tolibu. Gimana Ibu? Ini Hadihil pintu. Pintu tolibi. Ini. Halo Ibu. Ya, halo Ustaz. Dibaca ulang Ibu. Hadihil pintu. Hadihil pintu tolibatu. Talibah. Tolibatun. Terus? Ismuha. Ismuha Zainabu. Ditanwin enggak, Bu? Gimana, Ustaz? Zainabu apa Zainabun, Bu? Zainab. Zainabu. Kenapa, Bu? Nama wanita, Ustaz. Lanjut. Muhammadun Tobibun. Wabnuhu Muhandisun. Hadar rojulu tajirun. Tajirun. Hadar rojulu tajirun kabirun. Ismuhu Abdullah. Abdullahi. Kenapa, Bu? Kok dikasrah? Mutaf ilah ini. Alhamdulillah, iya, Bu. Aminatu fil ghurfati. Wa ummuha fil matbahi. Aisyatu tabibatun wa uhtuha mumarridatun. Kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu Jamiluhu. Ibu, terima kasih Bu atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada masukan itu Minur? Terkait dengan ini cukup? Bisa berjalan dengan lancar sekali ini, Ibu ya? ini. Ya. Alhamdulillah, terima kasih untuk Minur. Mudah-mudahan yang lain bisa bergabung juga seperti hanya untuk Umi Nur. Baik, kemudian kita sapa ini Ustaz untuk pertanyaannya. Mohon maaf Ustadz, kalau boleh tahu keterangan bahwa li digunakan untuk kepemilikan yang tidak bisa dipisahkan itu seperti apa Ustadz, dan dalam kitab apa atau rujukannya seperti apa gitu. Ya. Terima kasih. Seperti saya katakan, buku inilah yang mengajari kita seperti itu. Ini nanti tolong dirujuk kembali di buku ini di halaman 59. Bagian atas halaman 59. Penulis bukunya mengatakan nakulu inti kitabun wa nakulu li akhun. La nakulu inti akhun. Kita mengatakan, kata penulis bukunya, inti kitabun, indi kitabun. Dan kita mengatakan, kata penulis bukunya, li akhun. La nakulu, kita tidak mengatakan indi akhun, tapi li akhun, indi kitabun. Inilah yang perlu diperhatikan. Meski begitu, pada faktanya sekarang kita sudah, ketika hal ini kadang-kadang kita juga sudah tidak begitu memperhatikan, semuanya bisa li, semuanya bisa indi. Ya, begitulah bahasa. Wallahu a'lam. Ya, demikian ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian selanjutnya kita sapa kembali. Nah, bagaimana kalau kepemilikannya ini milik bersama, Ustaz?
artinya Milik bukan personal atau bukan tunggal seperti itu bahasanya barangkali. Apakah ada perbedaannya dan strukturnya seperti apa? Ya. Saudara, ketika kita bicara seperti ini, lagi-lagi kita bicara tentang dhamir, kata ganti. Nah, tadi di awal memang buku ini juga mengajari kita untuk membicarakan kepemilikan yang sifatnya tunggal. Namun begitu, perhatikan. Di dalam bahasa Arab, saudara, kita akan menemukan bahwa yang namanya kata ganti, ana, itu ada ana, tunggal, dan bentuk jamaknya ada nahnu. Nahnu itu bisa berdua, bisa lebih dari dua. Nahnu. Anta itu bentuk duanya adalah antuma, antuma, dan bentuk tiganya adalah bentuk jamaknya adalah antum. Begitu juga anti, bentuk duanya adalah antuma, dan bentuk jamaknya adalah antunna. Huwa, bentuk duanya adalah huma, dan bentuk banyaknya adalah hum. Kemudian hiya, bentuk duanya adalah huma, dan bentuk banyaknya adalah hunna. Perhatikan saudara, ketika kita membicarakan ini, dan pertanyaannya adalah bagaimana kalau bentuknya milik bersama. Misalnya kalau yang dimaksud bersama itu adalah kita atau kami, maka biasanya kita mengatakan qalamun ditambah nahnu, begitu ya. Padahal nahnu itu dhamir munfasil. Kita rubah cari yang dhamir mutasilnya, dan ini na. Jadi akhirnya jadi qalamuna. Ini adalah pena kita atau pena kami, begitu ya. Qalamuna. Nah, nanti kalau pena kalian itu qalamukum untuk laki-laki. Kalau perempuan qalamukunna. Nah, demikian juga nanti pada orang ketiga. Kata ganti orang ketiga, kalau saya mengatakan qalamuhu, maka bentuk jamaknya adalah qalamuhum. Kalau kepemilikannya bersama. Saya mengatakan rumah dia, baituhu, tapi rumah mereka, baituhum. Rumah dia perempuan, baituha, rumah mereka, para wanita, baituhunna. Nah, itu. Dan memang untuk pada kesempatan kali ini, hal-hal ini belum dibahas. Untuk itu, ketika kita menggunakan lam juga, maka kalau saya atau kita memiliki masjid, lana masjidun, kami punya masjid. Nah, misalnya begitu. Tadi dengan aturan bahwa kalau kita sudah bebas membicarakan lana dan indana, ya? Indana masjidun, lana abun. Kita punya seorang bapak, lana abun. Kita punya banyak saudara, lana ikhwatun. Kita memiliki rumah, indana baitun. Wallahu alam. Ini yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk kata inti biasanya memang artinya di sisi saya. Di sisi saya biasanya artinya begitu, bersama saya. Wallahu a'lam. Ya, demikian ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian kita lanjutkan ini Ustaz, masih ada kaitannya dengan li ini Ustaz. Nah, Ustaz, bagaimana contoh penggunaan kata untuk menyatakan kepemilikan li ini Ustaz? Jika diikuti oleh kata ganti milik ini akan berubah menjadi la. Apakah seperti itu Ustaz? Tapi sebelumnya ada telepon ini Ustaz, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, dengan siapa di mana ini? Ibu Siti dari Bekunang. Ibu Siti di Bekunang, silahkan. Ingin tanya atau ingin praktek ini, Bu? Saya mau latihan dulu. Ya, Ustaz. silahkan latihan. Ibu, bisa dibuka halaman 56, Ibu. Ya. 56 ini dibaca saja, Bu, soal-soal itu, Bu. Latihan kedua ini, Ustaz. Latihan keduanya kita lewati dulu. Latihan pertama ini, Bu. Oh, ini. Dibaca aja. Mas Muga itu, Pak. Nah. Yang kedua? Mas Muga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua? Asani min aina anta. Yang ketiga? Asalis malu watuka. Terus? Arabi aina abuka. Akhamis aina umuka. Sadis alaka akhun. Perhatikan, di yang keenam ini tidak dikatakan aindaka akhun. Ingat? Ya, tidak ditanyakan aindaka akhun, tapi alaka akhun. Terus, Ibu? Sabi alaka ukhtun. Asamin aindaka sayaratun. Atasi aindaka darajatun. Al-asir aindaka qalamun. Ahada asar aindaka daftarun. Dan 12 apa ya, Pak ya? Atsani asyar. Asani asar abu katadirun. Asalis asar min aina Muhammadun. Arabi asara malubatuhu. Al-khamis asara aina abuhu. Asadisa asara aina ummuhu. Arabi asara min aina hamzatu. Hamzatu. Naam. Asamin asara malubatuhu. Adasi asara aina abuhu. Isrin. Al-istrin aina Zainabu. Gak usah apa ya, Pak ya? Aina Zainabu. Ya. Aina Zawjuha. Selanjutnya Azwajuha. Itu pertanyaan, Bu. Oh ya, Azwajuha mudarisun. Alhamdulillah. Mau tanya, Ustaz? Ya, silahkan. Di tahsin itu kan ada ujian marhalah 1, 2. Di Ya. Mujarab ini apa enggak ada ya? Oh, begitu. Ada ujian. Kalau di Taksin ada ujian. Kalau di bahasa Arab, bahasa Arab seperti apa ujiannya? Ini tanyakan pada harus timnya ini. Lebih ada ya ini. Yang lain, Ibu, selanjutnya. Dan itu mau tanya, isim mausul untuk jamak, bukan jamak musana itu apa gitu? Untuk Isim mausul. Mausul untuk untuk musana. Ya, begitu, Ibu. Ya, terima kasih ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya. kasih, Ibu Siti yang dari Bekunang. Sebelum berpindah pada pertanyaan Ibu, ada beberapa yang menarik. Ibu membaca dengan tepat. Ada beberapa yang menarik. Yang pertama, saya sampaikan di sini untuk mengulang. Tapi ya, Ibu ini membaca dengan baik. Saya sampaikan di sini bahwa nama wanita tidak boleh ditanwin. Tadi sudah benar. Dan ibu-ibu berdua ini sama, benar bacanya. Jadi nama wanita tidak boleh ditanwin. Jadi kita tidak pernah mengatakan Maryamun, Zainabun, Khadijatun, Aisyatun. Kita tidak pernah mengatakan itu. Itu yang perlu diingat. Nama wanita tidak ditanwin. Kemudian yang baru tadi dibaca Ibu adalah nama laki-laki yang berakhiran dengan tak marbutah juga tidak boleh ditanwin. Nama laki-laki yang berakhiran dengan tak marbutah. Kayak Talhatu pada kalimat ini Hamzatu. Talhatu, Ikrimatu, Qatadatu. Itu tidak boleh ditanwin. Itu pertanyaan tadi. Dan kemudian ini bukan pertanyaan. Pertanyaannya? Isim mausul untuk musanna. Isim mausul untuk musanna. Ibu, yang mungkin dimusanakan itu adalah isim mausul yang bisa jamak dan musanna itu ini. Perhatikan kayak alladzi. Alladzi.
alladzi. Tapi ingat, pada kata alladzi ini musannanya adalah alladzani. Alladzani. Perhatikan pada tulisan alladzani ada double lam. Dan nanti jamaknya alladzina. Untuk alladzina lamnya satu. Alladzi, alladzani. Kenapa begitu? Karena nanti alladzani sangat mungkin dibaca alladzaini, sehingga akan berbeda tulisannya dengan alladzina. Ini kalau lamnya dua, alladzaini. Tapi kalau lamnya satu, alladzina. Sekali lagi, jamaknya alladzina, mutsannanya alladzaini. Ini untuk alladzi. Demikian juga untuk allati. Allatani dan allai, allati. Allahu a'lam. Ya, demikian untuk pertanyaannya ya. Kalau untuk masalah ujian nanti perlu ini lagi nanti ya, pembahasan lagi barangkali untuk ujian. Kalau tahsin memang terstruktur, artinya sudah terorganisir. Mudah-mudahan nanti untuk bahasa Arab juga akan ada yang seperti itu nanti ya. Insya Allah kalau ada. Ya. Kemudian kita lanjutkan yang pertanyaan tadi Ustaz, untuk Ali tadi. Kita ulang untuk pertanyaannya, bagaimana contoh penggunaan untuk menyatakan kepemilikan li jika diikuti oleh kata benda milik berubah menjadi la. Ya. Disinilah lam. Saya sering menggunakan kata lam begini ya. Tetapi lam itu kalau mengikuti ya dibaca li. Tapi untuk mengikuti ka, laka, lahu, laha, dan ini jadi laka, laki, lahu, laha, kemudian lahuma, lana. Hampir ini li milik saya. Dan ketika kemudian diikuti dengan isim zahir, bukan isim dhamir, isim zahir, maka dia dibaca li. Perhatikan, li Muhammadin. Li Muhammadin. Saya tidak mengatakan la Muhammadin, tapi li Muhammadin. Tapi ketika Muhammad ini kan boleh juga diganti dengan isim dhamir. Saya mengatakan lahu, ya toh? Saya tidak mengatakan lihu. Jadi saudara, kembali. Jadi memang di beberapa kesempatan dibaca li, di beberapa kesempatan di fathah la. Ketika bicara tentang dhamir, laka, laki, lakuma, lakum, lakunna. Laha, lahu, lahuma, lahum. Laha, lahuma, lahunna. Kemudian laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna, li, dan lana. Kita akan ketemukan baca li hanya ketika bersambung dengan ya, dhamir yang memiliki arti saya, li. Tetapi sekali lagi, ketika bersambung dengan isim zahir, maksudnya isim yang bukan dhamir, zahir itu artinya kelihatan, isim zahir, maka lamnya ini dikasrah. Maka ketika kemudian punya siapa, saya akan mengatakan liman. Punya siapa? Liman, gitu ya. Liman punya siapa? Bisa difahami ya? Saya pikir itu saudara liman. Ketika saya mengatakan misalnya punya Aisyah, saya mengatakan li Aisyata. Li Aisyata, bukan la Aisyata, tapi saya mengatakan laha, ya? Jadi ketika bergabung dengan dhamir, hampir semuanya di fathah kecuali pada li.
Dan ketika bersambung dengan isim zahir, maka di kasrah li. Wallahu a'lam. Ya, demikian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami untuk saudara kita yang bertanya. Sebelum saya lanjutkan, barangkali dari teman-teman yang ada pertanyaan. Belum ada? Tidak ada. Kita sapa selanjutnya. Ini Ustaz. Bisakah Ustaz membuat kalimat dengan mengubah saya dengan kata benda atau isim yang lain ini? Contohnya seperti apa nih Ustaz? Saya Mengubah saya dengan kata benda atau isim yang lain begitu. Misalnya nama orang begitu atau bagaimana Ustaz? Seperti itu pertanyaannya. Enggak nyambung juga saya pertanyaannya. Ya. Mengubah saya, Membuat kalimat dengan mengubah saya dengan kata benda atau isim yang lain. saya. Kata Gitu. ini kan saya. Ya. Saya dirubah menjadi Kata benda saya. atau Ana. isim. Nah. Saya ana. Hmm. Jadi kalau saya mengatakan saya, bahasa Arabnya adalah ana. Kemudian kalau buku saya, kitabi, pena saya, kalami, mobil saya, sayyarati, rumah saya, baiti. Kalau di samping saya ada buku, indi kitabun, indi sayyaratun. Nah, wallahu alam. Demikian ya. Saya nggak nyambung pertanyaannya. Atau dari yang hadir ada yang bisa membantu saya kira-kira. Iya. Loh. Baik, kita lanjutkan lagi. Kemudian penggunaan kata ganti kami untuk orang pertama tunggal yang menunjukkan pengagungan ini bagaimana Ustaz penjelasannya? Kata ganti kami untuk penggunaan kata ganti kami baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Arab itu sangat mungkin untuk orang pertama tapi tunggal, asal dia mewakili satu institusi. Misalnya seorang kepala sekolah mengatakan kami atas nama sekolah, itu sah-sah saja. Tapi kalau saya atas nama Tamim mengatakan kami, itu adalah hal yang tidak benar. Dan ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan nahnu, itu artinya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu Maha Satu. Hanya penggunaan kata Allah dengan nahnu itu sekali lagi adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau kita sebagai makhluk menggunakan itu, kita boleh mewakili satu komunitas atau satu institusi tertentu, sangat mungkin. Kami mewakili atas nama ini. Nah, itu mungkin. Tetapi kalau tidak, maka jangan gunakan kata nahnu atau kami. Ya, demikian ya tentang kata ganti kami nih yang menunjukkan orang pertama tunggal yang menunjukkan pengagungan begitu Ustaz ya. Dan sekaligus sebagai pertanyaan terakhir nih Ustaz untuk kesempatan malam hari ini, silahkan sebagai kesimpulan untuk pertemuan hari ini. Khusus tema malam hari ini adalah menyatakan kata kepemilikan. Gitu, Ustaz. Silahkan. Ya, saudara. Jadi kita sudah membicarakan bagaimana kita cara menyampaikan pernyataan kepemilikan. Yang pertama adalah mungkin dengan cara bagaimana kita memudhafkan isim kepada dhamir. Contohnya tadi adalah kolami, kolamuka, kolamuhu, kolamuha, kolamuki, dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa dengan kata indah, misalnya indi kolamun, indi kitabun, indaka kitabun, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga dengan li, lam, li akhun, laka abun, laki ummun, misalnya begitu. Wallahu a'lam. Inilah yang kita pelajari sekali lagi 3 cara bagaimana mengungkapkan kepemilikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Ya, baik, terima kasih Ustadz kebersamaannya atas kehadirannya kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk saudara kita semuanya dan akan semakin memperdalam ilmu bahasa Arab kita tentunya. Dan terima kasih juga untuk alumni SMA MTN ya untuk kehadirannya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kembali hadir untuk bersama kita semuanya. Dan saudaraku pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini kebersamaan kita dalam program Mari Berbahasa Arab untuk edisi malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita akan berjumpa di kesempatan yang akan datang. Akhirnya kami undur diri.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.